Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Pesugihan. Cerita kali ini dari cerita Dua Dunia, dan kalian juga bisa langsung kunjungi halamannya ya. Linknya akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku merupakan anak perempuan paling bungsu di antara 5 bersaudara. Namun sampai cerita ini aku beberkan, semua keluarga saya sudah tiada. Hanya tinggal saya yang masih hidup dengan tante-tante saya yang masih terbilang saudara jauh. Sementara ayah, ibu, dan saudara kandung saya telah meninggal dunia. Aku seorang sarjana lulusan universitas bergengsi di Surabaya. Dari hasil buka restoran itulah orang tuaku bisa membiayai kakak dan aku menjadi seorang sarjana. Bahkan kehidupan kami di masyarakat terbilang kami orang kaya, di mana setiap hari raya kurban, orang tuaku selalu berkorban 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing, itu setiap tahunnya. Namun entah kenapa kalau disarankan menunaikan ibadah haji, ayah dan ibu selalu menolak. Dan naudzubillah, orang tuaku jauh dari kata sholat dan puasa. Hanya zakat fitrah dan kurban saja syariat Islam yang dikerjakannya. Dari restoran yang dipunyai orang tua itulah segala kemewahan aku nikmati. Namun yang aku herankan, dulu sewaktu kecil ada sebuah kamar, tepatnya di belakang sendiri, yang tidak boleh dibuka. Di usia yang masih kecil itulah semua saudaraku, kakak, dan termasuk aku mengacuhkan dan menuruti saja. Dari waktu ke waktu, usia kami pun beranjak dewasa. Aku mulai tanya ke ibuku, "Ibu, kenapa sih setiap Kamis malam Jumat Legi, ibu sama ayah selalu memakai pakaian hijau? Dan aku lihat ibu aneh selalu beli dupa." Tanyaku pada ibu. "Sudah, diam saja. Ini sudah tradisi keturunan nenek moyang ayahmu yang harus menghormati leluhurnya." Itu saja alasan ibu. Dan ibu selalu melarang anaknya untuk sholat. Berhubung saudaraku lelaki semua, kakakku jadi bejat, diskotik, dan obat-obatan terlarang serta pelukan kupu-kupu malam tiap harinya dinikmati. Entah kenapa denganku, setiap aku dikasih ibu uang buat foya-foya, aku selalu meragu. Waktu itu aku masih SMU, aku sering curhat ke guru agamaku. Dan secara sembunyi-sembunyi aku selalu sholat, dengan mengunci terlebih dahulu kamarku. Takut ketahuan ayah dan ibu. Karena pernah aku dapat kado mukena dari kekasihku dibakar sama ayahku. Rupanya dengan sholatku itulah keadaan restoran ibu menurun dan sepi. Entah dari mana asalnya, waktu itu kami semua dikumpulkan di ruang keluarga. Ayah dengan mata marah menanyai anaknya satu persatu. "Siapa yang sholat dalam rumah ini?" tanya ayahku dengan murkanya. Aku terkejut, namun tetap bungkam. Tapi aku berani bertanya, "Memang kenapa kalau sholat? Bukankah itu perintah agama sebagai seorang muslim? Bukankah ibu dan ayah seorang muslim?" Jawabku ingin tahu. "Diam!" bentak ayahku. Aku semakin penasaran dan masih terus berusaha mencari tahu kenapa ayah dan ibu tidak mau sholat. Dan apa hubungannya sholatku dengan sepinya restoran orang tuaku. Tepat jam 1 dini hari, aku mencoba sholat tahajud sesuai petunjuk guru agamaku, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat aku membaca ayat kursi, tiba-tiba ada jeritan memecah keheningan. Aku lupa kalau masih memakai mukena. Aku langsung berlari ke sumber suara tersebut. Ternyata kakak sulungku meninggal dengan ada bekas menghitam di leher seperti cekikan. Dan suara teriakan itu ternyata kakak keduaku setelah pulang dari diskotik. Rupanya ayahku murka, tahu aku memakai mukena. Aku dikurung dan dilarang sekolah, bahkan sajadah dan buku-buku agamaku dirampas ayah. Aku memohon penuh iba dengan tangis, namun ayah seperti orang yang sudah kesetanan. Bahkan menuduhku biang atau sumber meninggalnya kakakku, di mana sesembahan ayah dan ibu marah. Walau aku tidak sholat karena mukena yang tidak ada,
aku terus berusaha melantunkan ayat-ayat yang sedikit demi sedikit telah aku pelajari dan aku hafal. Setelah kematian kakak yang aku curigai, namun di mata tetangga, orang tuaku mengatakan kakakku kena angin duduk karena sering pulang pagi. Bahkan seorang ustadz yang memandikan sebenarnya curiga, namun tetap diam saja sebagai tugasnya untuk merahasiakan apa yang terjadi pada mayat tersebut. Itu yang saya ketahui sedikit dari agama, bahwa seorang pemandi jenazah harus bisa menyimpan rahasia keadaan mayat tersebut biar tidak terjadi fitnah. Setelah 1 bulan kematian kakak sulungku, keluargaku tertimpa bencana lagi. Ayah membelikan mobil pada kakak keduaku. Namun saat mobil itu dirayan atau dicoba, naas, kecelakaan itu terjadi. Dan yang di dalam adalah kakak keduaku dan ketiga. Mereka mati di tempat dengan kepala pecah karena tabrakan dengan trailer. Ayah dan ibu tetap seperti tidak ada beban dengan kematian ketiga putranya. Mereka cuma menjawab, itu sudah jalannya. Kini tinggal aku sama kakakku nomor 4. Aku sering cerita tentang kecurigaan tingkah laku ayah dan ibu. Namun kakakku ini sepertinya sudah buta mata dan telinga. Mungkin karena jambi-jambi yang sering diberikan ibu, di mana setiap Kamis Legi ayah dan ibu selalu membeli ayam dan disembelih, sementara darahnya disiramkan kepada ular yang sudah diawetkan. Kemudian darah itu disaring di bejana. Ini yang aku ketahui secara tidak sengaja. Setetes darah selalu diteteskan pada kopi kakakku, sementara aku tidak pernah dikasihnya. Mungkin yang aku ketahui, aku sebagai penerus pesugihan yang dianut keluarga ayah. Belum sempat aku diwarisi, aku terlebih dahulu tahu dan menentang. Dan jika aku menolak, maka kata ayah aku melajang seumur hidupku. Bahkan lelaki yang ingin menyetubuhiku pun akan layu. Jadi aku tetap perawan karena aku pernah coba berjumbu dengan kekasihku. Alhasil, kelamin kekasihku langsung loyo. Itu dulu. Karena sekarang aku sudah diruqyah dan diraja seorang ustadz yang kini menjadi suamiku. Alhamdulillah, kini aku sudah mempunyai 2 orang anak putra. Aku sempat takut juga jika jadi perawan tua. Namun aku percaya Allah selalu memberikan jalan buat hambanya yang soleh. Aku menangis tatkala aku tahu kalau orang tuaku seorang pemuja pesugihan ular. Apakah itu blorong atau tidak, aku tidak tahu. Dari sering curhat inilah, guruku mengenalkanku pada seorang santri yang katanya bisa membantuku dalam menyelesaikan pelik keluargaku. Dia lulusan pondokan terkenal di Jombang. Meskipun aku sudah lulus SMU, aku masih terus sering main ke rumah guru agamaku tersebut. Berbagai bujukan dilontarkan ayah dan ibu agar aku mau mewarisi ilmu pesugihan tersebut dengan memberikan darah keperawananku buat siluman yang dipuja. Dugaanku salah, ternyata orang tuaku bukan memuja blorong, karena setauku blorong itu wanita. Namun ini yang dipuja oleh orang tuaku, siluman ular laki-laki. Aku terus melawan orang tuaku, tak lupa doa-doa terus ucap tatkala aku merasakan ada yang lain di kamarku. Aku semakin memberanikan diri. Doa-doa yang diberikan teman lelakiku itu terus aku baca. Masya Allah, tepat jam 2 malam, aku usai sholat tahajud terdengar seperti ada ledakan rumahku terguncang. Namun cuma beberapa saat saja. Bersamaan itu aku dengar teriakan ibuku dan disusul ayahku. Aku langsung lari ke kamarnya. Ya Allah, ayah dan ibuku dalam keadaan bugil dengan erangan kesakitan. Namun aku masih terdengar ucapan ibu bahwa dia telah disetubuhi siluman itu dengan teramat kasar. Hingga ibu kesakitan karena maaf vaginanya hancur. Sementara ayah juga melayani siluman ular yang wanita hingga kelaminnya luka dan berdarah. Ternyata orang tuaku memuja sepasang siluman ular yang diwarisi dari leluhur ayah. Jika anak perempuan tidak mau, maka ibunya yang harus melayaninya. Kulihat ayahku sudah tak bernyawa dengan kelamin yang hampir putus, darah di mana-mana, serta tiada setengah jam ibuku menyusul. Aku histeris sekeras-kerasnya. Aku baca doa yang diberikan temanku itu,
dan aku baca doa nur buah yang terkenal keampuhannya. Alhamdulillah, sepasang siluman itu sirna bersama asap yang mengepul di dalam kamar. Entah kemana siluman itu. Aku menangisi kedua orang tuaku. Aku menelepon guru dan teman lelakiku itu. Mereka membantuku menjaga rahasia ini sampai prosesi pemakaman. Aku bilang tetangga ibuku sakit jantung, dan disusul ayah ikutan terserang jantung karena tidak menyangka ibu secepat itu meninggalkannya. Kini semua kekayaan orang tuaku hancur lebur termakan berbagai bencana. Kakakku keempat sekarang menjadi gila. Saat dirawat di rumah sakit jiwa, kakakku bunuh diri dengan menyayat sendiri urat nadinya. Ternyata setelah aku ketahui bahwa keperawananku yang ditunggu siluman ular yang selama ini dipuja nenek moyangku, aku adalah keturunan ketujuh yang kata tanteku bisa menambahkan kekayaan hingga 7 turunan lagi. Dan restoran orang tuaku sebenarnya hanya kedok saja untuk menutupi keganjilan kalau mereka pemuja iblis berwujud ular. Maka itu setiap Kamis malam legi, ular yang diawetkan oleh leluhurku itu dimandikan air kembang, dan bilasan air itu ditampung di sebuah bejana, kemudian airnya dibuat masak di restoran tersebut. Ternyata inilah kekayaan keluargaku, memuja pada siluman ular. Meski tanpa buka restoran pun, uang itu datang sendiri setelah ayah dan ibu melakukan persetubuhan dengan sesembahannya. Kini mumi ular yang diawetkan itu berhasil dibakar oleh teman lelakiku itu yang kini menjadi suamiku. Di saat mumi ular itu dibakar, restoran serta rumah mewah di keluargaku pun hangus dilalap si jago merah karena konsleting. Jangan dikira ibu kota jauh dari mistik. Ini zaman cari uang susah. Tapi inilah kisah nyata yang aku alami. Aku malu pada tetanggaku dan kini ikut suamiku berpindah ke kota Probolinggo. Setelah kejadian itu semua tidak membuatku tenang, masih sering aku mendengar desis ular. Bahkan dalam mimpiku pun aku sering dihantui teriakan ayah dan ibuku yang seakan menjadi budak di istana siluman ular. Namun berkat kegigihan suamiku yang selalu membimbingku dengan memperbanyak doa dan istighfar agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang bersifat goib. Sampai kini pun aku masih sering trauma jika melihat ada ular di depanku. Dan selesai. Dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Pesugihan. Di sini Michan cuma mau bilang, ingatlah, kekayaan dunia tidak abadi, apalagi dengan cara memuja. Jika pemuja meninggal, alhasil kekayaan yang didapat hasil memuja pun ikutan sirna. Oke gengs, terima kasih telah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.